2, 3. Istimewa. Halmahera akan jadi tujuan petualangan saya kali ini. Saya sekarang ada di Indonesia bagian timur, tepatnya di Halmahera bagian barat. Dan saya akan mengajak kalian semua ke tempat yang ingin saya tuju. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Bagian timur Indonesia yang tidak hanya cantik alam dan tradisi budayanya, tapi juga kaya akan hasil bumi dan lautnya. Dan saya tidak sabar mau mencicipi semuanya. Anjir gitu ya. Iya. Halmahera Barat di Maluku Utara memang tersohor akan keindahan laut dan gunung. Seperti pemandangan di belakang saya ini nih, benar-benar memanjakan mata. Selamat datang di Pulau Sosota di wilayah Loloda. Emang kalau misalnya kita ngomongin laut, pantai di Indonesia bagian timur, itu emang gak ada lawannya. Ayo kita explore, ikuti jejak saya, jejak petualang. Berjarak 2 jam dari Jailolo, kita bisa mencapai Pulau Sosota dengan speedboat. Menarik sekali pulau ini ya. Tidak cuma indah, saya juga seperti ada di pulau pribadi. Hanya ada saya dan hamparan alang-alang ini. Dan satu yang saya suka nih, pulau ini bersih, tidak ada sampah. Wah, istimewa. Mantap. Di sini kita bisa menikmati pemandangan dari Loloda. Sambil melihat ke depan, di situ ada Gunung Jailolo. Di situ ada Gam Konora dan di situ ada Gunung Duono. Kita sama-sama bisa menikmati, dan di sini benar-benar sepi banget, nggak ada penduduk. Yang ada hanya alam yang bagus banget, bukit, laut, biru, dan kita bakal nikmatin sama-sama di sini. Mantap. Wah, view-nya keren banget. Wah. Kebetulan lagi panen raya di sini dan saya mau ikut panen raya padi ladang. Mantap kali nih. Bertanam padi ladang memang sudah jadi warisan tradisi masyarakat Halmahera, Maluku Utara. Cuaca panas dan tanah kering sangat cocok untuk ditanami padi ladang yang toleran terhadap lahan minim air. Biasanya kalau panen, ini semuanya panen nih, dapat berapa banyak hasil panennya? 2 ton. Selain dipetik dengan tangan, ibu-ibu di sini biasanya memanen padi dengan pisau yang sudah dimodifikasi. Tapi harus hati-hati agar tidak cedera seperti ini nih. Tajam juga ya ternyata ya. Tuh. Tajam. Jadi harus pelan-pelan, ada tekniknya. Padi ladang tidak butuh pengairan khusus. Jadi hanya mengandalkan air hujan. Tidak perlu pupuk juga, karena tanah sudah subur akibat sisa pembakaran padi. Seru ya, melihat warga gotong royong berbagi tugas. 50 kilo nih. Berat ya? 40 kilo nih lumayan. Oke, kita bawa ke lumbung. Lumayan nih olahraga siang-siang. Nah, kalau urusan membawa hasil padi ke lumbung itu jadi tugas saya. Semangat! Lumayan nih. Oh, ditaruh di lumbung langsung ya. Lumayan nih. 50 kilo. Nah,
Padi-padi hasil panen ini selanjutnya akan dipisahkan dari batangnya, tapi dengan cara yang masih sangat tradisional. Nah, udah selesai panen, udah dikumpulin di lumbung dan udah dipisahin juga, diinjek-injek. Dan sebentar lagi kita bakal ada acara makan bersama. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Alam yang subur memberi hasil bumi yang melimpah buat warga Idam Dehe Gamsungi. Kreasi masakannya pun mengikuti hasil alam sekitar, seperti yang kami olah sekarang ini. Ya, kita sekarang akan mengolah hasil panen dari desa Idam Dehe Gamsungi. Yang pertama kasbi, dan yang kedua ada beras. Kasbinya kita jadiin apa, Bu? Iya, kasbi tahu. Kasbi? Tos dulu dong. Mantap. Beras akan diolah jadi nasi segitiga atau padi-padi. Dibungkus dengan daun ngasit masoa yang banyak tumbuh di kebun sekitar rumah. Mungkin yang ini udah bisa Sudah bisa dibungkus? Bisa, boleh. Seperti apa tuh? Saya bantu juga, Bu. Ibu rapin, Ibu. Saya nyerah. Nih kelihatannya bikin kayak gini simple, gampang, karena emang ibunya udah terbiasa. Tapi ternyata begitu gue coba, lumayan untuk kelipetnya tricky ya, susah juga. Oh iya kan. Oke, kita diamin di situ berasnya sampai airnya mendidih dan berasnya sampai masak. Sekarang kita kerjain yang ini, satu lagi singkong. Ini singkongnya udah selesai, Bu ya. Tinggal dimasukin ke dalam bambu. Oke, ayo sama-sama, Bu. Nah, untuk kasbi atau singkongnya akan diolah jadi kasbi tahu. Sekarang kita masak, kita taruh di api. Ditaruh di sini toh. Oke, ini singkongnya kelihatan nih. Kita coba. Kasih panas. Karena udah dicampur sama kelapa, jadi ada rasa-rasa gurih, ada asinnya, dan teksturnya kayak ketan gitu, ada agak sedikit lengket. Penasaran sih kalau misalnya dicampur sama lauk gitu, rasanya kayak gimana? Pasti nikmat banget. Ya rasanya seperti nasi, tapi bedanya cara mengolahnya. Dibungkus dengan daun pakdi. Nah, ini dia nih, momen yang sudah saya tunggu-tunggu. Makan bersama. Kali ini kami akan makan bersama di Sasadu atau rumah adat suku Sahu, suku asli dan tertua di Halmahera Barat. Sasadu biasanya digunakan untuk berbagai acara, mulai dari upacara adat hingga menyambut kedatangan tamu. Waktunya makan sama-sama. Nih, yang tadi kan singkongnya. Coba ini deh. Selain ragam menu yang lezat, kebersamaan membuat acara makan kali ini semakin nikmat. Apalagi saya bisa ikut serta memanen dan mengelolanya sebelum tersaji di meja. Usai makan bersama, lantunan musik tradisional tampil
tampil menghibur. Mantap. Ini dibilang musik bambu atau bambu manuru yang dimiliki oleh masyarakat Idam Dahe, Gamsungi. Ini sudah berusia lebih dari 120 tahun. Selain untuk menyambut tamu, bambu manuru juga digunakan untuk sarana hiburan bagi warga. Terakhir, hadir kelompok Cakaiba, sosok buruk rupa yang ikut serta dalam tarian.